sambilan ya, sambil kalian absen di SIA, Ibu akan jelaskan materi hari ini, yaitu IT related goal dan IT proses atau IT related process. Ini mapping yang terakhir ya, maksudnya adalah sampai kita dapatkan nanti yang IT related process. Jadi Ibu belum sempat ngecek tadi tugasnya siapa aja yang udah ngumpulin. Kalau Ibu lihat di sini, yang sudah mengumpulkan berarti jumlahnya ada 6 kelompok, ya, ditambah 3 kelompok, berarti yang tadi kan kelompoknya siapa aja tadi? Kelompoknya Desi, Sakban, sama kelompoknya Nadi tadi ya. Nah, ini ada tambahan lagi kelompoknya Ica ya, Ica Melisa baru Ibu lihat tapi belum Ibu sempat periksa. Tadi yang 3 itu aja yang sudah Ibu periksa. Kelompoknya Bintang juga. BTW, adakah yang satu kelompok isinya 6 orang? Ada? Nah, di SIA masih di SIA ini 31 orang di absen. Ada yang kelompoknya isinya 6 orang mungkin? Kurang tahu, Bu. Kalau Bintang Kurang 5, tahu. Bu, pas. Kelompok Bintang 5 ya. Oke. Berarti tambahannya tadi yang tugas ini. Tugasnya berarti kelompoknya oh ya, yang masih baru ngambil apakah sudah buat yang baru perubahan KRS apakah sudah buat atau ikut masuk kelompoknya siapa? Adakah? Nggak ada keterangan. Yang baru ngambil, yang maksudnya yang baru perubahan KRS? Ada? Kita nih lihat dulu. Oke. Oh, Vigi berdua aja sama Ivan. Tapi udah jadi Vigi ya? Udah jadi nih, udah dikumpulin. Berarti ya masih ada yang belum ngumpulin dong ini. Yang masih belum ngumpulin tolong dikasih tahu Ibu ya. Siapa aja yang masih belum ngumpulin supaya tahu siapa yang sudah dan siapa yang belum. Nah, yang sudah ini yang baru Ibu periksa tadi kelompoknya Sakban. Dari kelompok Sakban udah oke ya, maksudnya dari EG-nya dan dari nah ini ada yang baru masuk juga yang maksudnya yang belum ada kelompok, silahkan bergerilya cari kelompok ya. Silakan yang baru masuk berarti mungkin belum masuk ke dalam grup, minta admin grupnya Desi kayaknya adminnya ya, minta dimasukkan sama Desi. Terus balik lagi ke cek yang tugas. Cek yang tugas, yang Sakban tadi udah oke ya, kelompok Sakban udah oke, mappingnya sampai EG-nya udah oke, maksudnya cara penulisannya pun udah ya, maksudnya sudah sesuai, maksudnya supaya tidak membingungkan untuk mapping selanjutnya. Terus yang ini kelompoknya Nadi juga udah oke ya, misalnya sampai EG-nya juga sudah oke, jadi sudah dikasih keterangan juga yang keambil 1 sampai 5 di mana saja oke, sudah oke. Nah, yang kelompok Desi nih, yang kelompok Desi masih belum di EG-nya ya.
Jadi EG-nya jangan cuma ditulis 1, 2, 3, 4, 5. Tulis keterangannya 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa, dan seterusnya. Karena nanti kita akan mappingkan lagi ke selanjutnya, ke ini yang bahasan hari ini, ya. Jadi ditulis yang 1 itu apa nama EG-nya, 2 itu apa nama EG-nya. Ya, kelompoknya Desi ada di sini. Kelompoknya Dela, Hadir. DLL. Hadir, Bu. Oke, itu ya. Jadi dituliskan nanti 1, 2, 3, 4, 5 itu yang mana, dan satunya itu untuk visi yang mana aja misalnya. Ya, yang 1 yang masuk 1 itu untuk visi yang mana aja. Terus, oke, sekalian deh Ibu periksa. Kelompoknya siapa lagi ya? Ini Bintang, Bu. oke, ini yang duluan kebuka ini ya. Ini kelompoknya Agung. Kelompoknya Agung juga sudah oke, cuma di EG-nya coba penulisan EG kalau memang copy paste dari temennya, masa sampai penulisan enterprise goal juga masih salah. Kalau ngopi file temennya tolong dong diperbaiki kalau memang ini supaya nggak kelihatan ngopi ya. Maksudnya enterprise goal kok di typo-nya pun salah. Oke. Kelompoknya Agung nih, kelompoknya Agung dan kawan-kawan. Ada Sumiati, ada Elsa, Ica, Mayayan. Di sini oke, sudah oke yang enterprise goal-nya, cuma belum dikasih keterangan ya, belum dikasih keterangan yang ibu-ibu share aja ya. Nah ya. Oke, ini ya, kelihatan ya, kelompoknya Agung ada? Agung DKK? Ada, Bu. Oke, itu jadi dilihat di sini yang enterprise goal-nya ya. Enterprise goal ini nih diganti. Terus di sini paling tidak di enterprise goal-nya ini dituliskan, misalnya di sini ini didapat dari visi yang mana misalnya ya. Jadi yang nomor 1 ini apakah visinya 1 aja ya atau ada yang lain ya. Ini juga belum dikasih keterangan ngambilnya di mana. Maksudnya ini perusahaan apa, visi misinya yang mana aja ya. Maksudnya mana yang menjadi yang akan dikerjakan tuh yang mana? Maksudnya ini ngambil di mana kelompoknya Agung dan kawan-kawan? Kelompoknya Agung DKK ini perusahaannya perusahaan apa? Kelompok Agung? Kelompoknya Agung. Di kantor LPP, lembaga beasiswa gitu, Bu. Lembaga beasiswa. Oke, terus ini dikasih keterangan ya, yang ini visinya aja gitu ya? Iya, Bu. Cuman 1 visinya, Bu. Oke, ini mungkin dijadikan 1 aja ya. Dijadikan 1 aja antara visi dan misi ya, tapi dikasih keterangan kalau ini adalah visi, ini adalah misi misalnya. Ya, dikasih keterangan Iya, Bu. supaya nanti kelihatan di enterprise goal-nya ya. Nanti yang mana masuk kemana dan lain sebagainya. Nanti mungkin kalau masih bingung bisa lihat contoh punya kelompoknya Sakban atau kelompoknya Nadi ya. Oke. Baik, Bu. Terus
Kelompok siapa lagi? Ini kelompok bintang. Ini yang dipakai. Bentar. Ini ya. Ini bukan. Ini kelompoknya bintang ini ya. Oke. Iya, Bu. Oke, ini kelompok bintang. Ya, ini sudah ada visi misinya dari Dinas Pariwisata ya. Oke, Dinas Pariwisata. Terus enterprise goal-nya. Oke. Ini dikasih keterangan ya. Ini apa misalnya kalau memang visi ya dituliskan visi seperti ini misalnya ya. Dituliskan dia ini visi. Kalau iya misalnya ini dituliskan misi nomor 2 misalnya ya. Oh ya, siap, Bu. Jadi supaya ketahuan yang mana dan yang ini misalnya juga seperti itu EG-nya berarti ini misalnya ini punyanya yang bisa masuk ke dalam sini itu yang A sama B misalnya ya. Kalau kalian di sini tuliskan sebagai A dan B ya. Jadi Iya, Bu. misalnya supaya ketahuan oh ini berarti dia masuk ke dalam EG yang itu. Siap, Bu. Oke, sip. Lengkapi itu ya sama nanti tambahan untuk minggu ini. Terus, Bu, boleh nanya, Bu? iya boleh. Berarti tadi tambahannya cuman kasih keterangan ini visinya nomor berapa atau ini misinya nomor berapa ya, Bu ya? Ya, betul. Sama yang di bagian EG-nya? Mm-mm. Di bagian EG-nya tuh tadi dia gimana, Bu, harusnya? Misalnya yang pertama, EG yang pertama itu untuk visi yang nomor berapa atau misi nomor berapa. Oh, jadi cukup kita tulis satu aja gitu, Bu ya? Enggak mesti satu juga sih, tergantung misalnya masuk kemana. Kayak gini misalnya stakeholder value of business investment. Apakah dia hanya masuk ke ini ya, maksudnya punyanya visi, misi, dan strategi yang ini, dia masuk yang A saja, atau A dan B juga termasuk di sini. Jadi Dia termasuk A dan B kan itu, Bu? Kalau A dan B berarti tuliskan A dan B begini. Oh, oke, Bu. Siap, Bu. Ya, jadi sama juga misalnya, ini masih finansial ini ya, jadiin Iya, di Bu. merge ini ya, di merge aja ini. Maksudnya Oh iya, siap. finansial, ini 2 ini finansial, oke. Ini juga ya, berarti Oke, Bu. ini juga kasih keterangan nanti. Ya, jadi kelompok yang tadi kurang lebih mirip kayak gini ya, maksudnya yang mau dibuat atau ditambahkan. Oke, terus Oke, Bu. sip. Terus ini yang kelompoknya Ivan sama Vigi. Sama juga ya, nanti ini kalau bisa diurutkan dulu BSC-nya dari finansial dulu ya, yang paling atas ya. Finansial dulu dan seterusnya sampai ke bawah supaya berurut ya. Jadi yang tidak terurut adalah visi dan EG-nya ya. Sama seperti yang tadi, yang kelompok tadi kurang lebih kayak gitu ya yang dibikin ya. Oke. Nanti diperbaiki sekalian ke depan. Oke. Terus ke ini udah ada ya, ada visi dan misi Kelurahan Pagesangan. Oke. Oke, jadi misi kan misi itu biasanya lebih dari satu. Nah, dituliskan misalnya di sebelah sini misi nomor berapa gitu ya. Supaya kayak tadi ya, kayak yang Ibu kasih keterangan di kelompoknya bintang. Oke. Terus kelompoknya ini yang terakhir yang ada di Ibu, kelompoknya kelompok Sakban lagi nih. Kelompok siapa yang belum di ini?
Belum disebutkan? Udah semua? Udah merasa semua? Kelompok Mas Nadi, Bu. Kan udah. Udah Ibu bilang udah oke. Oh iya. Kelompoknya Nadi, Wisnu, DKK udah oke ya. Udah nggak ada perbaikan, jadi tinggal melanjutkan ke yang selanjutnya. Tinggal melanjutkan ke materi hari ini. Ya. Sama, jadi yang tadi udah nggak ada perbaikan kelompok Sakban sama kelompoknya Wisnu dan kawan-kawan. Oke. Terus kita lanjut berarti ke sini ya. Jadi ada selanjutnya, mapping selanjutnya ini adalah tentang IT related goal dan IT related process. Nah ini nanti di IT related goal sama aja yang dilakukan ya, sama seperti yang EG ya, sama seperti enterprise goal. Jadi di situ juga sudah terdapat, kalian juga udah tahu mungkin ya, di sana ada 17 juga, ya ada 17 IT related goal juga yang ada di COVID 5. Jadi kalian bisa lihat langsung di dua file itu ya. Kalau di PDF itu ada di COVID framework, ya ada di COVID framework di halaman kalau nggak salah 19 atau 20. Ya, jadi yang 17 itu kalian bisa lihat di sini kurang lebih. Jadi sama nanti yang kalian akan lakukan adalah seperti ini, sama ya. Makanya Ibu bilang sebenarnya lebih enak kalau kalian melakukannya di Excel. Jadi dia sudah bergaris-garis seperti ini kan, jadi sudah tergaris. Jadinya kalian lebih enak melakukan mapping selanjutnya. Nah, misalnya kita pakai contoh yang udah benar aja ya. Pinjem ya, kelompoknya siapa ini yang Ibu pinjem? Kelompoknya Sakban deh yang pas kebuka gini. Nah, taruh. Oke, ya jadi seperti ini. Kelihatan, sudah kelihatan di kalian? Ada kelihatan Siap, Bu, udah. nitronya ya, PDF-nya. Jadi, nah di sini selanjutnya yang akan kalian lakukan adalah nanti setelah IT related goal kalian bikin lagi di sini tabel baru, ya. Tabel baru berarti yang di sini adalah tabel tadi IT ini salah berarti ini ya. Harusnya itu enterprise goal, EG Bu. harusnya nih ya. Nah, jangan-jangan salah lagi dia ininya nih. Ya. Jadi cek lagi nanti ya kelompoknya Sakban. Ada kelompok Sakban? Jangan-jangan salah. Iya, Bu, iya, Bu. Sakban ini Iya, Bu. ini ngeplotnya ke ITG ya, ITRG atau ke EG nih? Kayaknya apa ini? Salah tulisan atau salah isi juga ini? Salah tulisan, Bu. Salah di tulisan atas itu aja. ya? Oh, oke deh. Iya, iya, Bu. Oke, nanti dicek lagi ya. Ya, kan udah 17 itu, Bu. 17 poin itu. Sama 17 juga soalnya EG sama cek lagi. Oke. Tapi Iya, Bu, kayaknya ya, Bu, ya, benar. kayaknya benar sih nih. Kayaknya ini karena yang nomor 2 ini IT compliance and support bla bla bla. Ini portfolio of competitive product. Coba nanti dicek lagi ya. Ibu nggak hafal juga soalnya yang Ya, Bu, ya. ininya. Yang ininya ya. Jadi contoh aja ini ya. Jadi di sebelah sini kalian menambahkan nanti IT ITRG ini ya. Goals. IT related goals-nya kalian tambahkan. Nah, jadinya kalian di sebelah sini nih sudah fokus ke yang ini aja. Ya. Jadi IT related goal. Gimana cara kita membacanya ya? Tadi ini nomor berapa tadi? Nomor 2 ya, IT related goal nomor 2. Kita lihat di
COVID framework. Nih, ya IT related goal. Nah, ini ya, portfolio of competitive. Kelihatan di kalian yang ini? Siap, Bu, kelihatan. Yang banyak biru-birunya PS ini? Iya, Bu. Kelihatan ya? Oke. Nah, di sini kalian lihat di sini nomor 2 ya, tadi nomor 2. Portfolio of competitive product and service. Jadi, kemana dia akan bisa berdampingan ya? Hanya ke sini aja nih. Yang terambil ini. Ya, jadi ada PSP, PSP dan seterusnya nih. Hanya untuk yang nomor 2 aja. Ya, sampai bawah kalau misalnya nomor 2 yang keambil. Berarti yang bisa keambil, cek dia di finansial nomor 1, yaitu Alignment of IT and Business Strategy. Cek lagi, ya, apakah dia akan berpengaruh ke sana kalau ia ambil. Ya, jadi P cek lagi satu-satu, kalau misalnya dia oke, ambil. Ya. Jadi P ini diutamakan yang P. Ya, tapi kita lihat lagi, kalian udah nggak perlu lagi lihat dari sisi finansial, walaupun finansial ini juga ya memang masih di sisi ini aja ya. Jadi kalau misalnya tadi contohnya adalah nomor 1 itu berhubungan dengan yang nomor 1 IT related goal, maksudnya nomor 2 tadi yang punyanya kelompok Saban adalah nomor 2. Berarti yang kita lihat hanya di EG yang nomor 2 ya. Hanya di EG yang nomor 2 dulu. Yang kalian ambil adalah yang pertama, ambil dulu dari sisi P, primer. Jadi primernya dulu ya, baru nanti yang sisi S. Tapi yang sisi S ini perlu kita cek ulang. Cuma yang sisi P ini pasti keambil. Ya. Jadi misalnya ada nomor 1 IT related goal-nya, tuliskan nanti di sini, kalian tuliskan nomor 1. Ya, mana sih tulisnya? Ya, jadi kalian tuliskan di sini misalnya nomor 1. Jadi kalau bisa kalian langsung tulis kayak ini ya, kayak di Excel gitu. Jadi maksudnya ada baris-barisnya, kalian insert langsung. Ya. Jadi yang untuk nomor 2 aja itu dia mencakup yang mana aja. Ini misalnya nomor 1. Terus kita cek lagi. Kita cek lagi nomor berapa lagi yang P? Nomor 5. Nomor 5. Nomor 5 ya. Oke, kita balik lagi berarti kita tuliskan 5 ya. Di sini tuliskan 5. Sini tulis 5. Dan seterusnya berarti kalian insert tapi masih di garis yang atas ini dulu. Masih punya yang nomor 2 ini. Nomor 2 belum selesai. Siap, Bu. Ngerti, Bu. Ya, ngerti maksudnya ya. Jadi maksudnya seperti ini. Dibikin terus tadi yang nomor 5 sama. Ya, nomor 5 mana tadi? Nomor 5. Terus nomor berapa lagi? Nomor... Ya, ini udah ya. Ini dari sisi finansial dulu. Nah, tapi cek lagi. Nomor 3 di sini. Nomor 3 adalah Commitment of Executive Management for Making IT-related Decision. Nah, kalian ini sebenarnya nggak bisa kita tentuin sendiri, tapi karena anggap saja kalian sudah melihat langsung ke perusahaan tersebut, ya kira-kira ada nggak komitmen dari Executive Management atau pihak-pihak atas yang menginginkan IT decision yang lebih baik, ya. Misalnya ada, berarti ambil dia nomor 3 ini.
Ya, jadi tuliskan nanti di sampingnya di sini berarti yang masuk adalah 1, 3, 5. Berarti ada 3 ya, ada 3. Hanya untuk nomor 2 ini aja. Oke, itu baru 1. Dan sama semua yang kalian lakukan di EG yang lain, nomor 6, ini dia nomor 9, nomor 10, sama. Kalau dia kalau dia berulang, ya berulang, ini 9 dan 10 kan berulang di sini ya. Nah, tetap masukkan lagi, ya. Jadi perulangan itu nanti yang akan berpengaruh di pemilihan IT prosesnya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Bu, mau nanya, Bu. Mm-hmm. Berarti yang wajib kita masukkan ke dalam IT related goals-nya itu yang ada tanda primer ya, Bu ya? Itu wajib dimasukin semua ya, Bu? Wajib. Nah, untuk yang sekunder itu nanti baru kita ngelihat lagi apakah dari perusahaan atau yang kita atau dinas yang terkait yang kita ini tuh dia butuh atau enggak, baru kita masukin sekundernya, Bu? Betul. Oke, siap, Bu. Makasih. Oke, Tetap kita tulis keterangannya, Bu? Nomor sama keterangannya? Tetap. Jadi makanya itu Ibu bilang lebih baik kalian mulai pakai Excel aja. Jadi nanti karena seterusnya kita semakin ke samping gitu kan, semakin ke samping kanan, dia akan supaya kita bisa milih nanti IT prosesnya yang benar-benar gitu, yang sudah mana yang paling banyak nanti muncul. Oke, Bu, siap. coba Ibu buka Excel dulu ya, supaya mungkin kalian ada gambaran gimana kira-kira nanti bikinnya. Oke, ya itu ya sama ya. Jadi tadi benar pertanyaannya Bintang bahwa yang kita lakukan di sini adalah ambil, kalau kemarin kan untuk EG kita analisis satu-satu. Nah, tapi untuk ITRG ya, IT related goals, itu berarti karena dia sudah ada ya panduannya di COVID, di mana di situ kalian bisa lihat di COVID framework di halaman berapa itu? Di halaman berapa ya? Kelihatan nih ketutupan Zoom. Halaman 50 ya. Kalian bisa lihat di halaman 50 di situ ya. Di COVID 5 framework tepatnya. Jadi kalian di sini sudah dimappingkan oleh COVID sendiri ya, oleh COVID 5 sudah dimappingkan sendiri bahwa tadi yang misalnya kalau kelompok Saban yang nomor 1 dia nggak ambil, yang nomor 2 yang dia ambil, yang kita lihat adalah yang PP kalau sampai bawah ya, kalau misalnya keambil. Berarti di sini yang finansial yang ada adalah P-nya untuk nomor 2 EG terhubung ke ITRG yang nomor 1, 3, dan 5. Ya, berarti kita wajib ambil yang nomor 1 dan 5. Nomor 3-nya kita cek kembali ya. Cek apabila dia di sekunder ini atau di secondary-nya ini, dia ada commitment of executive management for making IT related decision. Ya, jadi kalau kita kira-kira saja dari perusahaan tersebut atau instansi tersebut, dia sekunder atau maksudnya ada komitmen dari executive management untuk membuat decision IT yang lebih baik, maka anggap saja iya, ya misalnya dia iya, berarti kita ambil yang nomor 3. Ya, jadi misalnya di Excel-nya seperti ini. Ya, jadi anggap saja tadi kalian sudah nulis visi misi di sini, terus BSC-nya di sini.
Nah, EG-nya di sini ya. Visi misi nomor 1, BSC-nya adalah financial perspektif, terus EG-nya tadi nomor 2 aja ya. Berarti yang di sini, berarti yang keambil adalah 1, 3, 5. Ya. Jadi di sini ITRG seperti ini. Punyanya nomor 2 aja. Ya, jadi yang punya nomor 2 isinya adalah 1, 3, 5. Nah, kita lihat lagi, misalnya sekarang sudah berpindah ke customer perspektif, ya, customer perspektif di kelompoknya Sakban, misalnya di sini ngambilnya nomor 6, ya, nomor 6, ya, EG-nya nomor 6. Maka kalian lihat lagi di COBIT framework-nya lagi di halaman 50 tadi. Nomor 6 itu di sisi customer perspektif ya. Berarti yang P adalah nomor 7. Cuma nomor 7 aja. Nomor 8-nya secondary ya. Jadi EG nomor 6 terhubung dengan ya, tar dulu. Ya, ini kalian bisa lihat di sini EG nomor 6 ya, EG-nya ini nomor 6. Kemana? Di customer. Customer-nya yang terhubung ITRG-nya nomor 8 dan nomor 9. Nomor 7 dan nomor 8 maksudnya. Ya, lihat lagi, kita lihat ke bawah sini. Berarti yang P hanya 1 di nomor 7 aja ya. Dan yang nomor 8 S. Kita lihat S lagi. S ini adalah adequate use of application information and technology solution. Misalnya iya aja ya. Kita iyakan aja dulu, berarti nomor 7 dan 8 itu keambil. Maka kita balik ke sini. Di sini nomor 7 dan 8. Oke. Ada gambaran? Ada gambaran guys ya. Dan itu yang akan kalian terus lakukan sampai EG-nya terhubung dengan ITRG semuanya. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Nggak ada? Masih jelas? Masih jelas? Siap, Bu. Ya, masih jelas ya. Yang lain gimana? Masih jelas? Oke, kalau masih jelas berarti kita lanjutkan ke ini kalau sudah semua ya, itu semua yang kalian lakukan sampai selesai EG-nya. Nah, terus selanjutnya kita akan masuk ke IT related process. Nah, IT related process-nya ini kalian di sini sudah mulai akan menentukan ya kira-kira mana proses yang akan kalian ambil untuk melakukan audit IT. Di mana kalau di COBIT itu ada 34 IT proses dibagi menjadi 5 domain di sini ya, 5 domain. Jadi di COBIT 5 ada 5 domain, ada APO ini Align, Plan, and Organize, ada BAI, Build, Acquire, and Implement, itu ya ada 13 proses, ini 10 proses, DSS itu 6 proses, EDM itu 5 proses, dan MEA itu 3 proses. Ini tidak akan semua kalian lakukan, kita hanya akan pilih dua proses yang paling sering muncul, tapi belum tentu paling sering muncul itu akan kita pilih ya. Mungkin dia sering muncul kedua atau sering muncul ketiga, kita sesuaikan lagi dengan yang ada di instansi atau perusahaan itu. Atau mereka lebih butuh yang mana untuk diperbaiki atau diaudit pertama kali. Ya. Jadi ini apa aja namanya proses-proses yang tadi
kita akan lihat lagi di COBIT framework tadi ya, di apa namanya, di PDF-nya tadi di COBIT framework. Oke, kita lihat udah muncul di kalian. Ini tadi ITRG ya, ITRG udah oke ya. Kalian akan kerjakan sampai detail yang terakhir di yang sudah kalian lakukan di EG-nya. Nah, sekarang kalau tadi di atas sini ya, kalau tadi di atas sini itu EG, sekarang ITRG-nya yang naik. Di sini adalah prosesnya. Ya, sekarang di sini ITRG, di sini proses. Nah, tadi kita ambil contoh lagi dari yang tadi kelompoknya Sa'ban sudah coba kita lakukan. Yang keambil adalah tadi ITRG yang nomor berapa tadi? Nomor 135 ya. Berarti kita lihat di nomor 1, 3, dan 5. 1, 3, dan 5. Kita lihat di sini ya. Kita lihat manakah proses IT yang P saja ya. Jadi ini untuk memudahkan aja sebenarnya harus kita cek sebenarnya juga yang S-nya ya. Tapi ini untuk memudahkan kalian mendapatkan prosesnya, nggak usah dicek yang S-nya ya. Kita ambil yang P-nya saja. Kita mulai coba dari yang nomor 1 di sini. Yang dari nomor 1, itu 1 itu P yang terhubung adalah ini. Mana yang terhubung EDM 01, EDM 02. Terus cari lagi sampai bawah. APO 01, APO 02, APO 03, terus ke bawah. APO 05. Oke. Nah, misalnya sampai APO ini deh. Sampai APO ini dulu ya. Kita clear aja. Ya, jadi kalian cari sampai ke bawah ya, sampai MEA ini. Ya, nomor 1 ini ternyata nggak ada MEA, S-nya pun enggak ya. Berarti kalian cari PP-nya di sini ya, mana yang termapping. Di sini tadi ada EDM 01, EDM 02, APO 01. Ya, kita berarti kembali ke Excel. Sini kita tuliskan berarti yang IT proses. Ini IT prosesnya hanya untuk yang nomor 1 aja. Tadi ada misalnya EDM 01. Berapa lagi tadi? EDM 02 mungkin ya. Terus berapa lagi? Kita lihat lagi. APO 01. APO 01. Terus APO 02 ya. APO 01. APO 02. Terus berapa lagi? Terus ya sampai bawah APO 03, APO 05, APO 07. Dan seterusnya APO 05. Dan seterusnya ya, sampai berapa tuh? 07, 08, BAI 01, BAI 02. Nih. BAI 01.
BAI 02. Berapa lagi? Udah, itu aja kayaknya. Yang ke bawah terus S. Nah, tadi yang keambil itu ya, itu yang nomor 1 aja. ITRG nomor 1. Sekarang yang ITRG nomor 3. Misalnya EDM 01, EDM 05. Ya, berarti kalian cukup sampai sini. Yang di sini sekarang yang EDM 01. Ya, EDM 05. Terus ada lagi di BAI 10. Terus DSS 05. MEA 02, MEA 03. Oke, ini ya contoh dulu ya. Jadi tadi yang ITRG 1 berarti yang keambil adalah prosesnya ini ya, EDM 01, 02 dan seterusnya. Terus yang ITRG 3 yang keambil adalah ini. Oke, dari dua IT proses ini kalian bisa lihat yang muncul 2 kali adalah EDM 01. Contoh aja nih. Nanti kalian kan akan lakukan terus sampai bawah tuh. Sampai selesai ITRG-nya kalian akan lakukan. Nah, dilihat di sini EDM 01 munculnya 2 kali. Contoh aja ya. Kita lihat lagi EDM 01 itu tadi EDM 01 adalah apa? EDM 01 adalah Ensure Government Framework Setting and Maintenance, ya. Ya, itu EDM 01. Cek lagi, kalau memang kita perhatikan ya, EDM itu apa? Evaluate, Direct, and Monitor. Apakah dia memang instansi ini butuh sudah segera dievaluasi dari sisi governance framework setting and maintenance-nya? Kalau kalian merasa nggak perlu dia, belum sampai sana, ini bukan yang harus kita lakukan di audit pertama. Berarti kalian harus mencari proses yang lain yang kira-kira juga sering muncul yang lain. Oke, itu dia. Jadi yang tadi EDM 01 bisa jadi dia bukan proses IT yang kita pilih, ya. Jadi yang kita pilih harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan pada saat ini atau pada saat kita akan melakukan audit. Ya, jadi kalau misalnya dia membutuhkan audit dari sisi framework setting and maintenance, oke, silahkan ambil EDM 01. Tapi kalau enggak, kita cari lagi yang lain yang kira-kira sering muncul juga, ya, dan paling pas untuk dilakukan audit. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan? Ya, nanti kalian kan pasti akan sampai bawah, akan menemukan misalnya EDM 01 ini muncul 15 kali, terus APO 01 itu muncul misalnya 10 kali. Ternyata kalau diperhatikan manajemen ini atau instansi organisasi ini butuh dari sisi APO dulu, dari sisi planning dulu. Ya, kalau kalian merasa dari sisi APO 01 yang dibutuhkan manage IT management framework, berarti inilah proses IT yang terpilih. Ya, misalnya kalau ada nanti yang kalian lakukan di situ. Oke? Ada pertanyaan dulu?
Sampai sini? Sudah oke? Bu, boleh masuk nggak, Bu? Berarti kita harus itu, Bu. Berarti kita harus tentuin dulu semuanya dari atas sampai bawah, baru kita hitung yang sama. Yang sama itu banyaknya, Bu. Betul. Harus selesai dulu. Kalau nggak selesai nggak bisa kita tentukan mana yang ini, mana yang harus kita ambil. Oh Ya, iya, Bu. jadi semua diselesaikan, ITRG-nya selesai, terus proses ini IT prosesnya selesai, baru kita bisa tentukan mana kira-kira audit IT, proses audit IT yang mau kita pakai. Ya, jadi harus nentukan dulu ya. Maksudnya harus selesaikan dulu semuanya. Iya, Bu, ya, Bu. Oke. Oke? Ada pertanyaan lagi? Dicoba ya. Kalau nggak nyoba emang nggak bisa. Maksudnya karena biasanya juga kita butuh ketelitian ya. Jadi jangan sampai ada yang terlewat ya. Sama juga kalau yang ITRG tadi kita butuh tetap analisa dari sisi sekunder. Kalau sisi primer sudah pasti dia akan langsung keambil. Tapi kalau sisi sekunder perlu kita lakukan. Sebenarnya sama juga IT proses ini seperti ini ya, maksudnya sisi sekunder juga kalian harus analisis lagi. Cuma Ibu rasa karena ini kan nanti banyak ya sampai akhir, maksudnya yang kalian mapping banyak sampai bawah. Jadi sekundernya kita skip dulu ya, anggap saja memang dia tidak terlalu penting untuk instansi ini. Jadi kita ambil yang primer-primer aja. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada? Sudah oke? Kalau sudah oke berarti tugasnya itu ya, yang kalian kumpulkan minggu depan, memappingkan kembali yang tadi yang sudah selesai dari EG, sekarang mappingkan ke ITRG. Habis dari ITRG, kalian mapping lagi ke proses dan menentukan prosesnya apa saja, ya. Jadi kandidat proses yang kalian yang kalian tentukan apa saja, misalnya dari 1 sampai 5 yang paling sering muncul, dan setelah itu tentukan mana yang kira-kira paling cocok untuk kalian lakukan di perusahaan atau instansi itu. Oke? Ada pertanyaan dulu? Siapa mau nanya? Siapa mau nanya? Nadi mau nanya? Wisnu? Puji? Siapa yang mau nanya? Udah jelas? Udah jelas ya kayaknya, kalau nggak ada yang bertanya, ya silakan dicoba dulu. Nanti kalau dalam prosesnya ada yang perlu ditanyakan, silahkan bertanya, boleh mau via grup atau via japri, silahkan untuk menentukan nanti apa IT proses yang sesuai. Oke, kalau nggak ada pertanyaan nih. Kalau nggak ada kita cukupkan berarti, ya kita cukupkan saja. Ini yang masuk di Zoom 23 orang plus Ibu. Berarti kalau ada yang lain kayaknya ngelepas ya, kira-kira. Kayaknya ini aja yang masuk. Kalau iya, Ibu cocokkan lagi di SIA, nanti jangan sampai ada yang ngabsen tapi di sini enggak masuk. Kecuali dia izin sesuatu ke Ibu. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri ya. Sampai ketemu minggu depan, berarti jangan lupa minggu depan
silahkan kumpulkan tugas, Ibu batasi sampai jam 8 deh ya, sampai hari tanggal 20 September jam 8 pagi. Kalau mau yang dikonsultasikan silahkan. Yang mau dikonsultasikan sebelum dikumpulkan boleh. Oke, itu dulu ya. Sampai ketemu minggu depan. Insya Allah, terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih juga yang sudah bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama.